Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Hasibuan, NPM 2017 051033. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Oke, yang pertama, konsep dasar demokrasi. Secara etimologi, demokrasi berasal dari sebuah kata dari negara Yunani kuno, yaitu Athena. Kata demokrasi memiliki definisi dari istilah kata demos, yaitu rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Dengan dapat diartikan atau didefinisikan, sebuah arti dari demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan akan untuk rakyat, dengan kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, atau sebuah sistem pemerintahan yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara mengandung makna bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi atau pemerintahan rakyat yang diterapkan di Indonesia itu didasarkan pada 3 hal berikut: nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila, transformasi nilai-nilai Pancasila pada bentuk dan sistem pemerintahan merupakan konsekuensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemahaman tentang pilar demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPRD, dan DPR dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta membanggakan kebenaran hukum, legal truth, bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum, legal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, legal security, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan ada anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak tak terbatas secara hukum. Demokratis dengan HAM, artinya demokratis menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Yang ke-8, demokrasi dengan otonomi daerah. Artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif, eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Artinya demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula mengoreksi kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan.
Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau penamaan kesadaran berkonstitusi. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola negara. Macam-macam demokrasi menurut Septi Nurwijayanti dan Naik Prasetyoningsih tahun 2009, pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh negara-negara dunia itu, demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dan legislatif lebih tinggi dari eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Demokrasi terpimpin setelah dikeluarkannya dekret tahun 1959, Indonesia kembali kepada Undang-Undang 1945. Namun pada masa ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Presiden sebelumnya sudah mengeluarkan pernyataan demokrasi terpimpin pada saat sidang Dewan Konstitusi tahun 1956. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja, tanggung jawab kepadanya untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua di sini, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila menjadi macam-macam demokrasi. Ini demokrasi di Indonesia yang ketiga. Masa ini presiden tetap mempunyai tugas dan wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan tidak terbatas. Ada konstitusi dan undang-undang di bawahnya yang membatasi. Presiden membentuk kabinet kerja yang bertanggung jawab kepada untuk membantu menjalankan penyelenggaraan pemerintah. Demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi yang pertama itu adalah sebagai sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu setiap warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi dalam politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi dan pada seluruh warga negara yang ada. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu, ras, kelompok atau agama dan etnis dan lain-lain. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar. Pertama, Undang-Undang 1945 dengan konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember sampai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini membentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959 negara kita menganut demokrasi parlementer menurut Sulaiman Zulkifli tahun 2010. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena bersifat sementara. Selain itu juga situasi seperti ini memberi pengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional menurut Sulaiman Zulkifli tahun 2010. Kemudian ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998.
Sistem pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter. Masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 hingga sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Juni 1999, dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, dan presiden, wakil presiden pun dipilih secara langsung. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.